Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita ngebahas tentang ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini cuma bahas dua aja ya mungkin. Yang pertama itu Ali beristihad kalau kaum muslimin harus bersatu dulu dalam satu kesatuan, membaiat Ali sebagai khalifah, dan ketika udah dalam satu kesatuan mereka kuat. Mereka nggak akan mudah diadu domba, nggak akan mudah difitnah. Nah itu istihad yang pertama, supaya bisa mengalahkan ini nih musuh dalam muslimin ini, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya yang punya pengikut 6.000 kurang lebih. Ijtihad yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu mengkiaskan peristiwa kayak haditsul ifki. Jadi sebelumnya ijtihad kedua tuh ya Ali belum punya kekuatan gitu, belum punya kekuatan maksimal, mungkin punya kekuatan maksimal ya untuk mengusut pembunuhnya Utsman ini, karena kaum muslimin masih terpecah belah gitu kan. Karena waktu itu pas haditsul ifki, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah berbuat zina yang udah jelas gak mungkin Aisyah melakukan itu, mustahil Aisyah melakukan hal itu. Dituduh melakukan zina dengan Sofwan. Nah itu digoreng-goreng kan beritanya itu sama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang digoreng-goreng sampai akhirnya Allah sendiri yang membela Aisyah, menurunkan ayat kan tentang hadisul ifki. Padahal udah jelas hukuman bagi orang-orang yang mengfitnah, yang memberikan yarmunal muhsanat, yang memfitnah orang-orang muslimah baik berbuat zina tuh hukumannya udah jelas, cambuk atau dibunuh. Ada hukumannya aja, ada hadnya. Nah, di waktu itu Rasulullah bertanya kan, pas kalangan sahabat lagi berkumpul, tidakkah ada yang mau menolong aku ketika keluargaku disakiti? Maksudnya tuh ini istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha difitnah begitu keji. Nah, akhirnya berdiri dari suku Aus, sahabat dari suku Aus, saya bersedia membantu anda wahai Rasulullah, kurang lebih ya diksinya kayak gini. Kalau seandainya orang itu dari suku Aus, maka aku akan menghukum dia dengan hukum Islam. Dan kalau misalnya dia dari suku Khazraj, maka aku akan menghukumnya juga sesuai dengan hukuman Islam gitu. Nah, Abdullah bin Ubay ini kan, itu salah satu tokoh sebenarnya yang akan menjadi raja di Madinah waktu itu. Kalau misalkan bahasanya Nabi Muhammad gak datang ke Madinah, udah bersepakat tuh Aus sama Khazraj. Tapi Nabi Muhammad hijrah, akhirnya Nabi Muhammad yang memimpin dan suku Aus Khazraj itu udah bersatu. Nah, istilah tuh ya orang penting lah Abdullah bin Ubay itu. Nah, Abdullah bin Ubay ini dari suku Khazraj, berdiri kan habis itu dari suku Khazraj, gak terima. Dia tuh berkata, kamu tidak bisa menyentuh siapapun dari sukuku, katanya tuh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi agak panas tuh, hampir baku hantam antara suku Aus sama suku Khazraj. Berdiri lagi kan dari suku Aus. Kalau di situ emang jelas pada Abdullah bin Ubay itu emang munafik banget kan, seorang munafik yang parah banget. Dan akhirnya karena Nabi Muhammad menghindari mudarat yang lebih besar, gak dilanjutin lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul gak dihukum gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mengkiaskan gitu, belum bisa menghukum pembunuh Utsman karena yang pertama itu kaum muslimin belum bersatu, belum punya kekuatan yang utuh untuk menghukum pembunuh Utsman. Sedangkan Muawiyah beristihad juga, surat Al-Isra ayat 33 kalau nggak salah, yang isinya kalau ada seorang muslim yang terbunuh secara zalim, maka ya walinya itu saudaranya, keluarganya. Dan Muawiyah itu walinya Utsman karena sepupunya Utsman bin Affan gitu, Muawiyah radhiyallahu anhu. Ijtihad keduanya tuh ya karena itu seorang khalifah dibunuh secara zalim, harus segera dikisos, harus segera dihukum. Karena ini peristiwanya nggak main-main. Itu ijtihadnya Muawiyah. Jadi ada ijtihad Ali
dan ada ijtihad Muawiyah radhiyallahu anhuma yang emang mereka tuh orang-orang luar biasa gitu. Mereka berijtihad, dalilnya itu kuat, ada landasannya, tapi walaupun menurut ulama ijtihad Muawiyah itu rada sedikit keliru gitu. Itu aja mungkin tentang ijtihad Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Oke, itu aja mungkin. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.